sangatlah banyak persangkaan orang-orang bersumber daripada pendapat atau golongan dari penyelidik barat tentang ketimuran yang sama sekali bukan dan malah anti-Islam menyatakan bahwa tasawuf adalah ajaran klinis dan magic. Itulah persangkaan mereka. Alangkah buruknya persangkaan itu. Perhatikan ya. Tentang adanya praktek-praktek klinis oleh orang-orang yang umumnya disebut sebagai orang pintar, itu sama sekali tidak ada hubungan atau tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran tasawuf, ya. Seorang ulama atau yang sudah dianggap sebagai aulia itu bisa saja untuk memberikan sebuah pertolongan terhadap umat dalam hal yang bersifat klinis. Itu bisa saja. Akan tetapi, hal itu bukanlah misi yang sebenarnya mereka emban. Ya, itu bukanlah misi mereka. Mereka adalah sebagai pewaris nabi-nabi Allah yang merasa bertanggung jawab untuk memimpin dan membawa umat ke jalan yang diajarkan oleh agama. Akan tetapi ini mayoritas terjadi ya. Banyak orang yang berkunjung kepada mereka dengan alasan-alasan yang lain, dengan tujuan-tujuan yang lain. Sebagian besar mereka berkunjung kepadanya hanya untuk urusan dunia semata-mata. Dan sangat jarang kita jumpai yang datang berkunjung itu dengan maksud-maksud yang bersifat ukhrawiyah. Misalnya, meminta didoakan agar menjadi orang yang taat beribadah. Itu sangat jarang kita temui seperti itu. Atau meminta didoakan menjadi berbudi yang luhur dan tetap beriman kepada Allah. Atau memohon petunjuk agar bisa mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang menjadikan bila hal seperti ini terus-menerus terjadi, maka benarlah apa yang telah diungkapkan oleh Rashid Ridha. Beliau berkata, "Al-Islamu mahjubun bil muslimin." Beliau berkata, Islam malah didinding oleh kaum muslimin itu sendiri. Ya. Para aulia dan para arifullah, mereka semuanya ini telah mempasrahkan seluruh hidupnya hanyalah untuk Allah, dengan Allah dan karena Allah. Akan tetapi pengunjung yang paling banyak berkunjung kepadanya hanyalah untuk urusan pengobatan, pangkat, jabatan, atau bisnis, atau entah apa lagi. Itu sangat banyak. Ya, meskipun dalam agama tidak ada larangan, akan tetapi secara tidak langsung mereka ini menurunkan harkat dan martabat mereka sebagai aulia menjadi seorang dukun. Ya memang tidak ada larangan dalam agama. Akan tetapi secara tidak langsung mereka ini menurunkan harkat dan martabat mereka sebagai aulia menjadi seorang dukun. Mereka adalah seakan-akan seekor burung
yang hendak terbang bebas di ketinggian dengan penuh keceriaan. Akan tetapi, ia terpaksa kembali turun ke bumi dengan adanya sebongkah batu yang diikatkan kepada kakinya. Dan yang paling tragis lagi ialah bila sewaktu-waktu datang kepada para aulia ini, dan ini sangat sering terjadi, mereka meminta didoakan sesuatu. Akan tetapi setelah ditunggu cukup lama, ternyata tidaklah juga berhasil. Lalu timbullah suatu tanggapan terhadap si aulia tersebut, yakni suatu tanggapan yang negatif. Ini sangat sering terjadi ya. Mereka berkata, oh, pamornya sudah hilang, dia bukanlah aulia lagi, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi masalah ini sangat perlu kita luruskan. Ajaran tasawuf ialah ajaran kebersihan batin, yakni semata-mata menjurus untuk bisa memasuki hidrat kesucian dengan ma'rifat yang sempurna, agar kita bisa musyahada, mukasyafah dengan siraman mahabbah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.